A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 19 sampai ayat 27. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, ayu syai'in akbaru syahadah, manakah sesuatu akbaru yang lebih besar syahadah, kesaksiannya. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, Allahu, Allah, syahidum baini wa bainakum, dialah Allah saksi di antara aku dan di antara kalian semua. Wa uhiya ilayya, dan aku diwahyukan kepadaku hadzal Quran, Quran ini, li'injirakum, agar aku peringatkan kalian semua bihi, dengan Al-Quran, umambalak, dan siapa yang sampai kepadanya Al-Quran itu. A'innakum, apakah kalian sungguh latashhaduna, sungguh benar-benar bersaksi, annama Allah, bahwasanya bersama Allah alihatan ukhra, Tuhan yang lain. Kul, katakanlah, la ashhad, tidaklah aku bersaksi. Qul, katakanlah, innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang satu. Wa innani, dan sungguhnya aku, bari'um, berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Mari kita lihat tafsirnya. Ayat 19 ini menjelaskan tentang tauhid, ya, yaitu tentang keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan kata-kata qul. Sebagaimana penjelasan yang sebelumnya, kalau kita menemukan Al-Qur'an diawalikan dengan kata qul, itu di sejak dulu orang-orang kafir Quraisy beranggapan Quran itu buatan Muhammad, ciptaan Muhammad, karangan Muhammad. Nah, kata kul ini membantah semuanya. Quran itu benar-benar firman Allah, ya, kalamullah, yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah memerintahkan, katakan oleh Muhammad, ayu syai'in akbaru syahadah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya. Ya, ini kan di awal minggu yang lalu tentang bagaimana Allah berfirman, ayat sebelumnya munasabah ayat 17, 18, bahwa Allah itu maha berkuasa, maha bijaksana, maha mengetahui. Semua apapun yang kita lakukan akan tercatat. Kebaikan atau keburukan sekecil apapun akan tercatat. Nah, orang-orang kafir mempertanyakan, siapakah persaksian? Siapakah yang lebih besar persaksiannya? Maka jawabannya adalah Allah. Qulillah, katakanlah, yaitu Allah. Allah lah persaksian yang paling kuat, yang paling besar. Syahidum baini wa bainakum, saksi di antara aku Nabi Muhammad dan di antara kalian semuanya. Artinya apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah sampaikan, semuanya benar-benar wahyu dari Allah. Saksinya adalah Allah langsung sendiri. Wa uhiya ilayya, dan aku diwahyukan kepadaku hadzal Quran, Quran ini. Jadi Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, injirakum bi, bagi orang-orang yang aku berikan peringatan kepada kalian semua, ya, wa membalak, dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Maaf ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Quran itu peringatan. Quran itu yang menjelaskan halal dan haram, yang menjelaskan ini hak, ini batil, yang memerintahkan dan yang melarang. Dengan Al-Quran ini menjadikan peringatan bagi kita, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang tidak halal. Dan Quran ini diturunkan kepada seluruh manusia.
ya, wa mambalag, dan kepada orang yang sampai akhir zaman, ya, sampai akhir zaman. Kul, katakanlah olehmu ya Muhammad, innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya Allah lah, dialah Allah Tuhan yang esa. Ya, kul huwallahu ahad, sama nih, katakanlah Allah itu Tuhan yang esa. Cuma kalimatnya di sini innama huwa ilahu wahid, Tuhan yang esa. Wa innani sesungguhnya aku Nabi Muhammad bari'um minal musyrikin, berlepas diri dari orang-orang musyrik, berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah itu sudah esa, Tuhan yang satu. Lalu masih ada orang-orang yang memusyrikan Allah. Rasulullah sudah berdakwah, sudah menyampaikan. Rasulullah itu tugasnya hanya menyampaikan. Dilanjutkan oleh para ulama, hanya menyampaikan. Ketika orang melakukan perbuatan syirik, itu kita berlepas diri. Sama dengan kita mengajak orang. Mengajak itu adalah perintah Allah, dilakukan oleh Rasulullah. Orangnya nggak mau, ya udah, kita hanya mengajak. Dakwah itu kan mengajak, menyampaikan. Ketika orang tidak mengikuti, itu tanggung jawabnya sudah kita lepas. Kecuali kita berdiam diri, tidak mau mengajak, nah itu salah. Kita mesti mengajak, ya, mengajak diri, keluarga, dan seluruh kaum muslimin, dan seluruh orang-orang yang kita temui, mengajak, berdakwah. Nah, ini ayat 19. Allazina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang kami telah berikan mereka itu akan kitab. Siapa ini? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang Allah berikan kepada mereka kitab Taurat, kitab Injil. Ya'rifunahu, mereka mengetahui, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad? Secara jelas, secara detail. Kama ya'rifuna abahum, sebagaimana mereka mengenal kakek-kakek mereka, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka. Mereka kenal sangat detail. Jadi kalau yang ditanyakan orang-orang ahlul kitab itu tentang Nabi Muhammad, mereka tahu persis sifatnya, lahirnya kapan, cirinya bagaimana, tahu benar. Tapi mereka karena kesombongannya mereka tidak percaya. Orang Yahudi kenapa enggak percaya Nabi Muhammad Nabi terakhir? Karena bukan keturunan dari Bani Israel. Nah, orang Nasrani juga tidak percaya karena dia keturunan budak, bukan keturunan orang ningrat. Nah, itu diantaranya itu karena kesombongan sebenarnya, karena sifat hasud. Tapi mereka tahu Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Saking Allah menjelaskan dalam ayat ini, dalam ayat 20, orang-orang Yahudi ahlul kitab kenal banget dengan Nabi Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak cucu mereka, sebagaimana mereka mengenal kakek-kakek mereka, bapak mereka kenal sangat persis apa yang ada di dalam kitab Taurat, apa yang ada dalam kitab Injil, tahu persis. Ya, ini ayatnya Pak. Allazina khosiru anfusahum fahum la yu'minun, yaitu mereka orang-orang yang rugi diri mereka sendiri karena mereka tidak beriman. Jadi yang rugi itu mereka sendiri. Mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Mereka tidak percaya itu Nabi Muhammad itu adalah Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi ayat 20 maksudnya begitu. Jadi orang-orang yang diberikan kitab, ahlul kitab, tidak percaya Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. La yu'minun. Kemudian ayat selanjutnya ayat 21. Waman azlamu, barang siapa, siapakah maksudnya, waman azlum ini kalimat istifham. Siapakah azlamu yang lebih zalim, mimman iftara, dari orang-orang yang mengada-ngada ala Allahi kaziban, kepada Allah kedustaan, kebohongan, au kazzaba bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah. Innahu la yuflihuz zalimun, sungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang yang zalim. Ya, mari kita lihat ayat 21 ini menjelaskan bentuknya pertanyaan, tapi jawabannya sangat jelas. Ya,
Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada Allah itu kedustaan? Ya, artinya yaitu orang yang paling zalim di dunia ini adalah orang yang mengakui Nabi Muhammad utusan Allah tapi dia mendustakan, ya, mendustakan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi dia tahu Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir tapi mendustakannya. Itulah orang yang paling zalim. Ya, orang yang paling zalim juga adalah orang-orang kadzdzaba bi ayati, mendustakan ayat-ayat Allah, bukti-bukti Al-Qur'an dia tidak percaya. Innahu la ibnuz zalimun, sungguhnya orang-orang yang seperti itulah yang tidak beruntung. Orang-orang yang berdusta, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, itulah orang-orang yang tidak beruntung. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang hal itu, jamaah rahimakumullah. Jadi bentuknya pertanyaan tapi jawabannya sangat jelas, yaitu orang-orang yang zalim adalah orang yang mendustakan Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Kemudian ayat selanjutnya ayat 22. Wa yauma nasrum jami'a, pada hari dikumpulkan semua manusia. Kapan itu? Yaitu pada kebangkitan. Ketika kiamat, hancur alam semesta ini, kemudian manusia dibangkitkan, lalu dikumpulkan. Nahsurum jami'a, semuanya dikumpulkan. Dari Nabi Adam sampai kiamat dikumpulkan. Miliaran, mungkin bisa jadi triliunan manusia dikumpulkan. Summa naqulu, kemudian kami berkata, Allah berfirman nih, lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak menyembah Allah, aina syurakaukum, di manakah sekutu-sekutu kalian semua, allazi kuntum tas'umun, yang kalian itu anggap sebagai sekutu-sekutu Allah. Nah, jadi ayat ini mempertanyakan, ya, menjelaskan tentang pada hari kiamat nanti kita semua dibangkitkan, dikumpulkan, kemudian Allah mempertanyakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, yaitu menyembah patung, berhala, menyembah dunia, menyembah nafsu juga termasuk. Ini saya pengalaman beberapa hari ikut khuruj, ada rumah sakit, ya, ini pengalaman dokter nih, ya, pengalaman dokter. Lalu rumah sakit itu orang-orang yang sudah mau sakaratul maut, meninggal dunia. Dari semua yang mau meninggal dunia, pada rumah sakit Islam itu nggak ada yang menyebut nama Allah ketika sakaratul mautnya. Ada yang menyebut keluarganya, menyebut kerjaannya, ada yang menyebut roti, ada yang menyebut keluarga gitu. Kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa? Jawabannya karena apa yang ada di hatinya, yang dicintainya, itulah yang disebut di akhir hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya inilah pentingnya iman. Inilah pentingnya la ilaha illallah harus tertanam di dalam hati kita. Ya, membesarkan Allah, kecilkan diri. Membesarkan Allah, kecilkan keluarga. Membesarkan Allah, kecilkan hawa nafsu. Membesarkan Allah, kecilkan dunia. Membesarkan Allah, kecilkan semuanya. Yang maha besar hanya Allah, la ilaha illallah, agar akhir hidup kita bisa menyebut la ilaha illallah. Ini survei dan sekian tahun itu dokter melihat orang yang meninggal umumnya semuanya, hampir semuanya tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena hatinya yang dicintainya selama ini enggak Allah. Yang dicintai selama ini adalah dunianya, pekerjaannya, keluarganya, anaknya, hartanya. Ya, itulah yang disebut ketika akhir hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Sama ketika nanti dikumpulkan kita di padang mahsyar, ya, Allah mengumpulkan manusia dari Nabi Adam sampai kiamat, seluruh manusia, jami'an semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Allah berfirman, mana Tuhan kalian yang kalian sembah selama ini?
Kalau orang kafir jelas Tuhannya ya, ya namanya ada yang Yesus, ada Buddha, ada Konghucu, ada agama-agama lain. Kalau orang Islam, orang munafik, Tuhannya ya itu yang dicintainya. Bisa keluarganya, bisa nafsunya, bisa jabatannya, bisa yang ia cintainya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya harus tertanam dalam jiwa kita bagaimana Allah itu benar-benar di hati kita. Besarkan Allah. Kenapa berulang-ulang dalam sholat Allahu Akbar? Kita besarkan Allah, kita kecilkan dunia. Kita besarkan Allah, kita kecilkan nafsu. Itu harus ada tertanam dalam jiwa kita. Ya, inilah tauhid, inilah akidah, inilah iman yang terus diulang-ulang dalam sholat. Kenapa dalam sholat ini kita menyebut nama Allah itu ya dalam 5 waktu 17 rakaat itu lebih dari 300 kali kita menyebut nama Allah. Pernah gak kita saking cintanya dengan istri kita, kita sebut nama istri kita sehari 300 kali? Pernah gak? Nama anak kita yang paling kita cintai disebut dari 300. Harusnya kita sadar, ini sholat yang kita lakukan itu nyebut nama Allah mulai dari Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, di situ ada Allah, kemudian baca surah, kemudian kita ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sampai salam pun menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullah, nyebut nama Allah. Itu lebih dari 300 kali kita nyebut nama Allah. Yang paling banyak, sadarkah kita menyebut nama Allah? Makanya harusnya tertanam dalam jiwa kita, ketika kita menyebut nama Allah itu benar-benar kita harus mengeluarkan ya Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, Tuhan dunia kita, Tuhan nafsu kita, Tuhan harta kita, Tuhan anak keturunan kita yang kita cintai. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar akhir hidup kita menyebut nama Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini ayat 22. Jadi mohon maaf hari 2 hari tes kita tidak ngaji, libur ya. Hari Selasa itu saya dadakan undangan dari pusat kayak Ustaz Asu Ribudin, undangan pusat di Masjid Az-Zikro untuk mengisi pengajian subuh. Jadi di Masjid Nur Jihad libur kemarin. Kemudian setelah itu berangkat ya dakwah ke LP di lembaga di penjara. Masya Allah. Kalau enak kalau dakwah di orang-orang penjara, dengerin semua. Masya Allah. Ya, tapi nggak ketahuan kalau di situ ya. Pakainya sama dengan baju kita, dengan kita tuh, Masya Allah. Ada yang vonisnya 17 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang seumur hidup, Masya Allah. Masya Allah, aduh, Masya Allah. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah ya. Walaupun kita nggak punya apa-apa, kita di luar, ya, di dalam itu, Masya Allah. Nah itu makanya hari Rebo juga diliburin ya. Jadi mudah-mudahan tidak mempengaruhi. Alhamdulillah hari ini kita tetap ngaji lagi ya, tetap ngaji seperti biasa. Insya Allah besok Selasa depan biasa kita ngaji kembali. Dan sebagai informasi ini sambil lalu ya. Jadi jadwal subuh keliling ini pindah tempat ya. Bukan di Tanah Baru, tapi di Cagar Alam Selatan, di Masjid Hidayatullah, subuh keliling Az-Zikro. Tapi saya mohon maaf gak bisa ikut karena mendampingi istri ke Banten ya. Hari Ahadnya di Masjid Riyadus Shalihin, Masjid Besar Riyadus Shalihin, kajian umum ya, kajian tentang akhlak, adab ya. Silakan yang mau hadir hari Ahad pagi subuh di Masjid Besar Riyadus Shalihin Parung ya. Hadir ya. Jauh banget dari sini kalau jalan kaki. Ya, Masjid Parung ya Pak ya. Itu hari Ahad besoknya. Insyaallah bisa hadir semua. Nah, kembali kepada ayat surah Al-An'am 23. Summa lam takun fitnatuhum. Kemudian lam takun, tidak ada fitnatuhum, fitnah mereka. Illa kecuali angqalu, mereka berkata wallahi demi Allah, Rabbina Tuhan kami ma kunna musyrikin, bukanlah kami ini orang-orang yang musyrik, bukanlah kami ini orang-orang yang menyekutukan Allah ya.
Jadi pada hari kiamat nanti kita dikumpulkan ya di padang mahsyar. Kemudian mereka ketika dikumpulkan itu ya mengadakan bohong lagi itu. Apa bohongnya? Summalam takun fitnatum, kemudian tidak ada fitnah mereka. Illa kecuali angqalu, demi Allah Tuhan kami, ini Allah, kami tidak pernah musyrik, kami tidak pernah menyekutukan Allah. Padahal buktinya waktu di dunia mereka menyekutukan Allah. Tapi kalimatnya seperti itu. Ya, kami tidak pernah musyrik, kami tidak pernah menyekutukan Allah. Padahal waktu di dunia adalah dia orang-orang yang menyekutukan Allah. Itulah perbuatan syirik. Harus diingat syirik ini ada dua. Ada namanya syirik akbar, ada syirik asghar. Tapi dua-duanya dosa besar. Syirik akbar adalah menyekutukan Allah terang-terangan. Misalnya ada Tuhan selain Allah, Tuhan anak, Tuhan bapak, itu kan jelas tuh. Kemudian berhala, patung, ya. Kemudian ya semua selain agama Islam itu menyekutukan Allah terang-terangan. Itu syirik besar namanya. Syirik kecil itu bisa jadi dia ahli ibadah, tapi ibadahnya itu bukan karena Allah, karena ingin dilihat, namanya riya, karena ingin didengar, namanya sum'ah, karena merasa paling suci, paling soleh, namanya ujub. Nah, riya, sum'ah, ujub, syirik kecil, dosa besar. Ini juga syirik, menyekutukan Allah tanpa disadari. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi ungkapan orang-orang ketika di akhirat, ya, demi Allah kami nggak pernah musyrik, ya, kami nggak pernah musyrik, ya, padahal mereka musyrik. Sehingga ketika mereka mau mengatakan begitu, Allah mengunci mulut mereka. Mereka ada yang bicara tuh, nggak bisa ngomong lagi, mulutnya nggak bisa bicara, ya, tangannya, kakinya yang bersaksi. Mereka tidak ada bisa menyembunyikan suatu apapun yang dilakukan waktu di dunia. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafik. Ya, ketika orang-orang munafik itu, demi Allah saya nggak pernah syirik, padahal dia syirik. Munafik ini ada tiga, jamaah rahimakumullah, pernah saya jelasin. Munafik akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Munafik akidah itu di hadapan Nabi dia beriman, tapi di hadapan orang teman-temannya orang kafir dia kafir lagi. Itu munafik akidah, munafik iman. Yang kedua munafik ibadah. Apa itu munafik ibadah? Ibadahnya sekedarnya. Ibadahnya itu semangat ketika dilihat orang, namanya riya. Ibadahnya tuh luar biasa banyak ketika diperhatikan sama orang, namanya sum'ah. Ya, itu juga munafik ibadah. Yang ketiga munafik akhlak. Apa itu munafik akhlak? Dia apa ngomong itu, kalau ngomong dia bohong. Kalau ngomong bohong. Ya, bahkan bohong itu pakai duit. Ijazah palsu misalnya. Itu jelas tuh ya. Nah, itu jelas. Itu bohong demi bohong, bohong lagi sampai miliaran itu, Pak. Gara-gara bohong. Ya. Bagaimana dia ijazahnya dibikin, kemudian pengacaranya, polisinya, semuanya itu diatur semua. Orang-orang bodoh pun bisa paham. Selama ini jadi kita punya presiden yang ijazahnya palsu, bohong. Emang pembohong sih? Ya, mana buktinya kendaraan yang namanya SMK? Nggak ada kan ya? Itu namanya munafik akhlak. Ngomongnya selalu bohong, janjinya selalu tidak dipetati. Bahkan menggunakan kalimat demi Allah. Demi Allah, kan bersumpah demi Allah, padahal nggak pernah dia melakukan itu. Khianat. Ya, inilah ya, kita diuji oleh Allah punya pemimpin seperti ini, ya Allah ya Rabbana. Ya, banyak pemimpin yang bohong ya. Ini ya. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang mengatakan kami tidak pernah musyrik. Nah, Allah kunci itu mulutnya, nggak bisa ngomong lagi. Ya, anggota tubuhlah yang menjawab, tangannya, kakinya, seluruh anggota tubuh yang menjawab dia itu pernah musyrik kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ayat 24.
Unzur kaifa kazabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah, perhatikanlah olehmu ya Muhammad, bagaimanakah mereka mendustakan ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, mengaku tidak musyrik. Wa dhalla anhum, telah hilang dari mereka, ma kanu yaftarun, apa-apa yang mereka sembah, yang mereka ada-adakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lihat ya Rasulullah, lihat ya Muhammad, bagaimana mereka telah berdusta, bohong kepada diri mereka sendiri, ya, apa yang mereka waktu di dunia ini menyembah selain Allah. Ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 73-74. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah qalu dhallu anna. Dikatakan kepada mereka, manakah patung-patung yang mereka persekutukan, yang kalian sembah? Mereka menjawab, mereka telah hilang dari kami, padahal mereka berbohong. Ya, itulah. Jadi orang-orang munafik itu seperti itu ya, orang yang pura-pura Islam, pura-pura iman, padahal munafik. Nauzubillahi min dzalik. Inilah yang merusak tatanan kehidupan orang munafik. Kalau kafir terang-terangan, kami munafik kan pura-pura. Pura-pura masuk Islam, mu'alaf, karena niatnya ingin menghamili wanita-wanita muslimah. Setelah dia nikah, hamil, punya anak, kembali kepada agamanya. Nah, ini munafik. Nauzubillah min zalik. Cara orang-orang kafir bagaimana supaya orang Islam itu murtad. Seperti itu diantaranya. Hamilisasi namanya. Nauzubillah min zalik. Maka hati-hati anak-anak kita, jangan sampai menikah sama orang yang pura-pura masuk Islam. Kita harus jelas agamanya. Ya kan kata Rasulullah kan, ya masalah sabab, wahai pemuda, kalau kamu mampu nikah, nikahlah. Kalau tidak mampu, ya berpuasalah. Ya, nikahlah. Karena nikah itu, nah, tapi perintah Rasulullah ketika menikah itu harus diperhatikan. Tun kobar ahli arba'in, 4 hal. Ya, kecantikannya paling cantik, ya boleh silakan. Paling tampan silakan. Kekayaannya boleh paling kaya, silakan. Pilih paling kaya. Kemudian apalagi? Keturunannya, pilih paling bagus keturunan. Tapi harus diingat, ya semuanya itu yang terpenting yang keempat, lidinia agamanya. Agamanya lah menentu seorang itu keluarga yang bahagia dunia akhirat, agamanya. Kalau cantik bisa hilang. Kalau harta bisa jatuh miskin, ya. Kalau keturunan, ya nggak semua keturunan orang baik itu jadi orang baik. Jadi yang paling penting adalah agamanya. Kalau agamanya solehah, soleh, nah insya Allah, ya itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika menikah. Sebab ada orang pura-pura tuh Pak. Makanya di ayat ini, ya Allah perintahkan kepada Rasulullah itu, lihatlah, kan ayat ini ditujukan kepada Nabi nih. Lihatlah orang-orang yang mendustakan, mereka berbohong. Bohongi pada diri mereka sendiri, yang mereka memusyrik kepada Allah. Nih ya, ditujukan kepada Rasulullah, kepada orang-orang munafik yang pura-pura Islam. Ya, nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Maka hati-hati dengan orang-orang munafik Pak ya. Kemudian ayat 25. Wa minhum, di antara mereka, mayyastami'u ilaika, ya ada orang yang mendengar bacaan Nabi Muhammad. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, dan kami telah menjadikan pada hati-hati mereka akinnah, penutup. Dia mendengar Rasulullah membaca ayat Al-Quran, tapi hatinya ditutup. Ayyabqahu, untuk memahami Al-Quran. Wa fi azanim waqra, dan dalam telinga mereka itu ada sumbatan, disumbat. Nah ini sekarang lagi rame tuh di Jawa Timur tuh apa tuh ya? Ya apa dah? Yang banyak sound system gede-gede itu. Ya, horek ya. Nah, itu kan jelas fatwa MUI Jawa Timur pun, fatwa Basul Masail, hukumnya haram. Ya bayangin, itu sound systemnya, Masya Allah, lebih daripada kalau acara dangdut gitu. Itu sampai berapa mega apa gitu ya, saking kencengnya itu telinga bisa rusak itu, ya kan ya. Dokter THT pun mengatakan kalau itu
sering kali bisa ini. Jangankan telinga Pak, itu sampai genteng-genteng aja sampai pecah. Saking suara dari apa? Dan itu jadi bukannya jalan terus gitu. Jadi ada mobil besar, truk diisi sound system gede. Orang jadi keliling kampung keliling. Astagfirullahaladzim. Ini ada aja nih, siapa yang memulai ini ya? Ya Allah. Dan ngadu-ngadu, semakin gede suaranya, semakin hebat katanya. Waduh. Ya. Secara fisik juga mengganggu orang-orang. Telinganya jadi nanti bisa bisu, bisa budek, rubah banyak yang hancur. Ya lo juga, apalagi kalau nanti dia melewati rumah yang di situ ada yang punya penyakit jantung, ada bayi kecil misalnya kan, ada orang yang sakit, ada yang sakit gigi, waduh. Ya Allah. Makanya ya orang sekarang nggak percaya dengan fatwa anehnya. Fatwa itu nggak sembarangan Pak. Majelis Ulama Indonesia ketika mengeluarkan fatwa, dia perlu dari ahli THT, dari ahli hukum, dari ahli kedokteran yang tahu tentang masalah itu, yang kemudian kalau ini bisa merusak nggak? Nah namanya merusak, keluarin fatwa haram, ya itu horek ya namanya. Horek apa? Ya alhamdulillah kita nggak ada ya. Tapi khawatir niru nanti ini. Khawatir niru Indonesia kan begitu, gampang banget ya hal-hal yang aneh-aneh ditiru, ya kan? Alih-alih ditiru. Ini rame banget ya di Jawa Timur atau di daerah mana itu sampai begitu Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ya kalau kita misalkan acara dangdutan di tengah lapangan gitu kan, itu masih mending kan. Ini menjalan gitu, mobil bawa sound system gede-gede gitu, masya Allah. Lewat kampung, ya Allah, masya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ini yang aneh-aneh aja, siapa yang mulai itu ya aneh ya, insya Allah. Ada-ada aja. Mari kemari. Jadi kita ke ayat kembali, ayat 25 ini menjelaskan ada orang mendengar bacaan Nabi, baca ayat Al-Quran. Rasulullah membaca ayat Al-Quran nih. Tetapi mereka ini ditutup hatinya, bahkan kenapa ditutup? Karena telinganya pun disumbat. Jadi ayyafqahu wa fi adzin waqra, disumbat. Kalau kita mungkin pakai apa gitu? Iya, ditutup. Jadi kalau Rasulullah membaca ayat tuh begitu. Orang-orang munafik, orang kafir. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat setiap ayat la yu'minu biha, mereka tidak beriman. Setiap ayat yang mereka lihat, dengarkan, mereka tidak ada yang percaya. Ya, tidak ada yang beriman. Ya, tidak. Dalam Al-Anfal ayat 23, ini ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu surah Al-Anfal ayat Al-An'am 25, ini dijelaskan surah Al-Anfal 23, yaitu walau alimallahu fihim khairan li asma'ahu, sekiranya Allah mengetahui kebaikan pada mereka, maka Allah tentu menjadikan mereka dapat mendengar. Tapi mereka itu disumbat sendiri, telinganya disumbat, ditutupin, masya Allah. Wa iyarau kulla ayatin, dan jika mereka melihat setiap ayat la yu'minu, mereka tidak ada yang beriman. Hatta idza ja'uka yujadilunaka, sehingga apabila datang kepada kamu ya Muhammad, yujadilunaka, mereka berdebat. Jadi kalau Rasulullah datang itu menjelaskan, mereka menentang dan ya tidak percaya, berdebat. Nggak mungkin orang mati itu hidup kembali. Orang mati ya mati saja. Itu misalnya ungkapan-ungkapan orang kafir, orang musyrik ketika itu Pak. Yaqulul ladzina kafaru in haja illa as-saitul awwalin. Nah, orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah, apa katanya? In haja, Al-Qur'an ini tidaklah ini melainkan as-saitul awwalin, dongeng-dongeng orang dahulu. Ini dongeng aja nih, Quran ini dongeng. Fiktif, berita bohong. Nah gitu, orang-orang kafir itu mengatakan Quran itu berita bohong, nggak ada yang benar, nggak ada yang betul. Ya Allah, ini orang-orang kafir. Sama jadi kalau orang-orang Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi sampai mentadabbur Quran, ya dia munafik tuh. Makanya Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Ya'ti yaumil qiyamah syafil asbi, maka Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Nawwiru biyutakum bitilawatil Quran was shalah, terangi rumah kalian dengan Quran dan salat, Quran dan salat-salat sunnah.
perbanyak. Jadi rumah itu jangan jadi kuburan. Rumah itu disinari dengan Al-Quran. Ya Pak ya, insya Allah. Apalagi di hari Jumat ini, Masya Allah, hari yang penuh dengan berkah. Wahum yanhauna anhu, mereka melarang manusia dari Al-Quran. Wa yanhauna anhu, dan mereka menjauhkan dari Al-Quran. Wa iyyulikuna illa, dan tidaklah mereka membinasakan illa kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wa maisurun, dan mereka tidak sadar. Jadi ayat ini ya maksudnya adalah dijelaskan secara terperinci dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka melarang orang lain mengikuti kebenaran, ya taat kepada Al-Quran. Mereka melarang tuh. Wahum yan'auna anhum, ya mereka menjauhkan diri dari Al-Quran. Ya, mereka melarang orang untuk mengikuti Al-Quran. Mereka menjauhkan diri dari Al-Quran. Ya, kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat Al-An'am 26 ini adalah mereka menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad agar mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, menurut Muhammad Ibnu Hanafiyah, dahulu orang-orang kafir Quraisy tidak pernah datang kepada Nabi dan melarang orang lain untuk datang kepada Nabi. Begitu. Ini sampai begitu Pak. Jangan sampai datang kepada Nabi. Kemudian juga ayat ini dalam asbabun nuzulnya menurut Sa'ad bin Al-Hilal berkenaan dengan perilaku 10 paman Nabi. Ya, 10 nama Nabi diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, Abu Gosok. Mereka terang-terangan dekat dengan Nabi, tapi mereka diam-diam menghalangi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka memusuhi Nabi. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Padahal paman sendiri Pak, padahal paman sendiri. Memang dalam dakwah ini yang melarang bisa jadi keluarga kita. Nauzubillah. Nabi Nuh anaknya sendiri, Nabi Lut istrinya sendiri, itu Pak. Ya kan, yang kafir kan. Nabi Muhammad SAW pamannya sendiri. Ya kita ya makanya harus kuat dalam melaksanakan perintah Allah. Biar jadi anak-anak kita, nauzubillah, jangan sampai istri kita, keluarga kita. Terakhir ayat 27 sampai suruk ya. Walau tara iz wuqifu 'alan nari, seandainya engkau melihat iz wuqifu, ketika mereka dihadapkan 'alan nari, ke neraka. Faqalu, lalu nih tentang orang-orang kafir nih. Faqalu, maka mereka berkata, ya laitana, seandainya kami waktu di dunia, ya seandainya kami nuraddu, dikembalikan kami di dunia, kami dikembalikan dunia, nuraddu wala nukaziba, dan kami tentu enggak akan mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad, bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi bagian daripada orang beriman. Apa nih? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir ketika dihadapkan di depannya neraka. Mereka menyaksikan semuanya, bagaimana mereka dirantai, dibelenggu, serta melihat apa yang sangat menakutkan mereka di dalam neraka. Saat itulah orang-orang kafir ngomong begini, ya laitana, ya seandainya, seumpanya, misalnya, gitu ya. Laitana tuh kalau bahasa Indonesianya seandainya, ya sekiranya, ya sekiranya, seandainya kami ini ya dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, kami akan menjadi orang-orang beriman. Ya, seandainya kami dikembalikan ke dunia, kami akan menjadi orang yang mukmin, kami akan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi udah terlambat. Kalau orang sudah mati udah terlambat Pak ya, karena sudah ditutup hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah nggak ada lagi kesempatan. Makanya mumpung masih hidup, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki. Insya Allah Jumat depan ayat Al-An'am ayat 28. Wallahu a'lam bishawab.